bertiga ini. Semoga lancar ya. Kemarin Nesa tinggal sehari, jangan sedih. Hari ini Nesa udah balik lagi. Ini pasti yang udah ngumpul nonton DPI, Jebret Tim udah abis terawih nih pasti. Nesa nggak sendirian, Nesa sama Eng. Mardel si box. Ini kenapa Jose bukan Panji? Ini kenapa Jose bukan Panji? Iya. Tiba-tiba dari Niko, terus juga Dias, tiba-tiba sekarang Mardel kembali lagi di DPI. Iya, lu takut disuruh out nggak? Gue sih udah biasa disuruh out sih, jadi ya udah silakan. Yang penting Biasa kan aja ya. show-nya harus bagus, harus Bener. bisa yang lagi nonton. Kalau emang dia suka sama gue, ya alhamdulillah. Kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Santai aja. Bulan puasa harus menahan diri ya. Bener. Kalau kayak Niko kan nggak ada aja orangnya disuruh out mulu kan. Makanya gue juga bingung kan, guanya nggak ada ya. Iya. Kenapa gue dibilang, Makanya. wah Mario tuh Mardel harus out. Oh Jose baperan. Tenang aja. Selama kritiknya membangun, gue nggak masalah. Cuman kalau head speech baru gue masalah. Bener. Gue setuju sih sama lo. Kemarin udah gue nggak ada, Niko ditemenin sama Abrar. Udah selesai, Iya. urusan selesai. Pantes Selesai aja urusan. netizen mulutnya begitu ya. Paling Abrar juga habis dikata-kata netizen, kagak lagi dah. Kagak Gua lagi si deh, Abrar gue kagak infront lagi. ya. Udah aku jadi produser aja. Tapi ya, Iya. aja berarti ya kalau lu nggak ada Abrar di show ini, Nggak bisa jalan. nggak bisa jalan karena Bener. yang otaknya show ini tuh ada Abrar. Sebelumnya aja Keren. ngontekin talent. Sama Yang ngontekin namanya talent siapa? Ibunda Gie. Iya. Ibunda Gie tuh meskipun timnya ya udah biasa aja, yang tapi otaknya keren banget soal sepak bola. Bener. Kalau lu kan biasa makan dulu baru bayar gitu Bener. ya. Nah kalau Abrar tuh juga harusnya kan ngomong dulu baru makasih. Kalau dia belum dijawab aja udah makasih dulu. Iya, gitu. makasih maaf Iya, ya kayak belum Pak dijawab Indun ya. Udah makasih gitu. Kayaknya udah mulai agak lucu nih ya, karena kayak abis DPI Iya. kayak mau stand up bola katanya. Besok lah tayang besok. Besok tayang ya? Mardel kapan? Ditunggu-tunggu sama netizen. Aduh, kalau misalnya gua ya kak ya disuruh stand up bola, kayaknya nggak ada yang nonton. Ada dong orang Dislike-nya lebih banyak daripada like-nya pasti, gue Ya yakin. tipe-tipe kayak lo sama Niko itu, tipe-tipe lo sama Niko itu nggak ngapa-ngapain aja udah lucu di mata netizen. Enggak, bukan lucu, bahan olok-olokan lebih tepatnya. Tapi ngomong-ngomong lo tuh aslinya tim mana sih Mardel? Gue bingung deh. Ini gue karena memang tim gue ntar malam main, tapi kayaknya ya gue netral aja sekarang. Gue emang fansnya MU, tau lah pasti Jebret Tim kan. Wah ini Jose Kardus terlalu MU kayak Panji lah segala macem kayak Bang Fuad. Emang apa sih? Ini pasti yang suka komen fans Chelsea. Ya? Iya sih, kayak katanya nggak pernah dibahas itu kan. Kita bahas ntar malam. Iya, iyalah sih. jelas. Jadi tim lu yang waktu itu sempat ngalahin tim gue kan di Jumat malam itu Ya kan. udahlah. Nggak apa-apa, kalau gue udah move AC Milan on. ya udah. Kalau Sekarang- Ibra, Sekarang gue tanya, kalau prediksi lu nih, tim yang main semalam kira-kira ada nggak yang akan jadi juara itu? pertanyaan menjebak 1.1 ya. Kalau menurut gue Jebret Tim ya, yang paling siap nih, yang paling siap jawaban gue karena yang paling siap karena ada City dan PSG yang paling siap, Menurut siap gua, nih menurut gue. Nggak Kardus kan jawaban gue kan masih Ya aman nggak aja. tahu kita serahkan ke netizen. Menurut netizen Jebret Tim Kardus nggak jawaban dari Mardel? Boleh Jebret Tim meskipun banyak yang komen, wah ini live nggak sih Min? Ini kayaknya nggak live deh. Nggak apa-apa di live chat ketika ini emang udah tayang, cobalah komen-komen. Sekarang asalnya dari mana aja boleh silakan. Iya. Yang pengen kritik hostnya yang membangun silakan. Silakan, tapi Tapi jangan ada jangan salah head speech ya. ya. Kalau head speech, gue tantangin balik lu ya Iya, semua pada ya. bener. Sih. Galaknya gue udah sama kayak Bang Infalin belum ya? Belum kayaknya belum ya. Galaknya bukan kayak Bang Far, kayak Bang Fuad. Bang maksudnya. Fuad mah galak Iya. banget Coba dia. kalian juga komen-komen ya, kira-kira menurut kalian dari laga semalam ada nggak yang kira-kira akan jadi juara UCL? Coba, Iya. ya ada Madrid yang lolos, PSG lolos, habis itu juga ada siapa lagi kan Esa? Terus tapi gue bingung kenapa ya busnya Real Madrid itu ditimpukin gitu? Ya biasalah, Cywar namanya itu biar keren-keren kalau misalnya Jebret Tim melihat kan, memang kemarin tuh ditimpukin nih. Kalau untuk bisnya Real Madrid ketika bertandang ke Anfield, tapi memang ini banyak banget kejadian-kejadian yang mengetes mental pemain ketika masuk ke kandang lawan gitu sih. Gitu Kak. ya. Heeh. Jadi nggak beda jauh sama Indonesia juga sebenarnya. Ya banyak kan Banyak namanya gitu. juga Cywar ya maksud gua. Emang maksud gua lebih banyak sekali orang-orang yang kayak wah tim gua lagi ketinggalan nih, gimana kalau gua serang mental pemainnya, bukan skillnya tapi mentalnya. Iya benar gitu. sih. Tapi menurut gue sih itu norak. Iya. Kayak tahun 2017 juga pernah kan kejadian ada pemain Dortmund busnya juga ditimpukin tuh. Betul. Kita lihat. Nih ya sampai pemain-pemain yang Diserang. Mark Bartra luka nih waktu itu ya pas UCL lawan AS Monaco. Wah ini dia nih tampilannya Jebret Tim. Kalau misalnya Jebret Tim juga lihat kalau untuk kayak gini-gini tuh
apa sih gunanya coba? Nggak ada Boleh faedahnya. kasih tahu analisa lo, komen-komen di bawah sini Jebret Tim, silakan ya. Ada lagi yang lebih parah 11 Apa? tahun lalu. 11 tahun gua itu? umur berapa ya? Lu kayaknya udah kuliah ya 11 tahun lalu ya? Enggak dong. 11 tahun lalu, tahun 2010 itu juga ada yang parah banget kan Apa? kejadiannya. Ada bis pemainnya timnas Togo, bukan cuma diserang tapi diberondong, tembakan, gila banget. Enggak, Ini. mohon maaf nih, gue kan nggak ngerti olahraga gitu. Ini sampai 3 orang katanya tiada wafat. Oh ya ampun. Ini sebenarnya sepak bola itu harus dinikmati, bukan jadi bahan keributan. Iya. Gila keren banget gue nih. Bener-bener. Habis Ya, ini pasti langsung tapi Togo dibully tuh gue daerah nanti mana saja. sih kalau gue lihat tadi dari fotonya Afrika sana ya? Togo daerah mana sih? Afrika tuh ya Togo. Togo tuh di Afrika. Emang kenapa? Lu pasti mau ngelucu kan habis ini kan? Enggak, gue nggak tahu. Lu mau Togo. belokin kemana nih? Enggak, gue nggak tahu Togo. Gue taunya Togo tuh bahannya Hermes, Epson, Togo. Oh, siap. Gue nggak tahu. Emang susah, mahal mainannya ya. Gue nggak tahu itu Togo tuh nama daerah apa nama tim gitu. Ini Louis pelajaran Vuitton. baru buat gue. Ya udah. Ya, yang penting kita masih ditemenin sama GeForce lah yang Bener. semua kasih tahu. Meskipun mungkin bisnya lagi di diserang sama fans, tapi kalau yang namanya otomotif tuh spare part buat bis, buat mobil kesayangan lu semuanya Oh benar. pakai GeForce. Harus pasti. pakai GeForce. Fast moving automotive parts punyanya Indonesia. Produk lokal, pabriknya juga di Indonesia. Cakep. Kalian pasti udah follow ya Instagramnya GeForce_id. Kalau Yang belum follow, ayo. Terus juga pasti juga udah subscribe kan YouTube channelnya GeForce di GeForce Santini. Karena kalau kalian belum follow dan belum subscribe, nanti kalau kalian menang kuis nggak bisa dimenangkan karena berarti kalian belum ngikutin aturan dari kita. Nah, kalian juga yang penasaran sama produk-produknya GeForce seperti ada ban, helm, dan juga aki pastinya bisa langsung beli aja atau lihat spek-speknya di e-commerce seperti Tokopedia, Blibli.com, Shopee, dan lain-lain. Banyak Bukalapak banget. juga ada. Benar, jadi meskipun lo sekarang nonton, lo juga harus sambil follow GeForce_ID karena kalau DP itu sering kasih hadiah ya. Kayak Ya. malam ini ya kan saya ada ya. Ada, nanti ada kuis. Nah di Instagramnya GeForce itu juga miminnya suka kasih hadiah, makanya follow GeForce_ID. Oke, langsung aja kali kita panggilin ya dua pandit-pandit kita yang udah nggak sabar mau tampil. Betul, Iya. tapi sebelumnya ada yang satu ini. Ada Cekidot. Eloko. Nah, Jawa Barat dan sekitarnya, saya dan Eloko sudah tiba di kota Bandung. Pengalaman luar biasa. Iya. Kita turun dan Pak Umu bantu saya itu bawa apa? Tas, koper. Ya tas tempat tidur Vanessa. Dan waktu itu saya sama Eka, saya bicara, ya Eka, itu posisi bagus untuk kamu. Enggak Loko, coba kamu lihat hujan, masih hujan. Rekor sepanjang masa pemain Persib di Piala Indonesia. Tahu nggak kamu? Enggak tahu. Kamu nggak tahu juga. Enggak tahu. Nanti di Jakarta, Budi mau datang. Kalau kamu boleh nggak? Boleh, kenapa enggak? Nggak ada masalah. Saya pikir Valentino mau, nggak tahu saya mau apa saya bicara. Tidak. Hoi, Eloko memang punya banyak banget kenangan manis di kota Bandung ya Jebretim. Kalau misalnya juga ngikutin ketika Eloko lagi bersama Persib Bandung, pasti tahu banget cerita-ceritanya Eloko di kota Bandung di sana itu. Tapi kalau pengen tahu lebih lengkapnya, udah tayang nih edisi Jebret Talks Eloko di Persib Bandung atau jalan-jalan ke Bandung. Langsung aja lihat di Jebret Media TV. Del, ntar dulu nih. Gua mau protes Kenapa? Kok sama gini? adminnya Jebret Media si Abrar yang merupakan domba-dombanya Koci. Iya, dia kan suka bikin podcast sama Koci ya. Ntar dulu, giliran prediksi gue bener. Kagak ada potongan-potongan yang naik tuh. Giliran Binder yang bener. Wah, udah. Naik potongannya. Iya. Padahal gue prediksi yang lolos itu kayaknya PSG deh gue bilang. Sama Real Madrid. Kagak ada potongannya. Sabar bulan puasa, mungkin Abrar banyak kerjaan. Untung gua udah buka Benar. puasa. Tapi emang pilih kasih ya, Papi yang baru stand up aja langsung dinaikin ya Papi kemarin ya. Ya. Materinya waktu stand up langsung dinaikin ya. Langsung Gimana dinaikin. experience-nya bisa stand up Papi? Iya, nggak ada persiapan sama sekali. Nggak ada. Modal nekat aja. Ngalir aja. Percaya diri aja kita. Iya kan. Tapi saya minta untuk berkali-kali lah. Berkali-kali cuma sekali, jangan cuma jarang-jarang gitu ya. Besok Hanif. Boleh Hanif Pasti besok. lebih bagus nih. Yang besok juga, Pressure. ya. Nanti juga ada Nesa Novika yang bakal juga stand up bola, tungguin aja. Kalau Tungguin misalnya aja Mardel tuh. kayaknya ntar dulu deh ya, kayaknya agak susah takutnya dihujat netizen nih gue. Begitu ya. Tadi Ya udah. ketemu nih di depan nih sama Papi nih ya. Nah. Set gitu, mukanya lesu banget bro. Kenapa ya? Kan timnya kalah.
Yang Bayern mana? Munich tersingkir. Iya. Udah Langsung. diprediksi lebih dulu sama dia. Iya, gua Kayaknya langsung. PSG lolos. Udah pelecehan sama dia. Gimana Papi? Langsung gua tanya. Papi, kan obat asam urat ada nggak? Udah aman belum? Obat tensi udah aman. Darah tinggi udah ada belum? Langsung Gua tadi. dihajar terus. Jangan sama. kurang ajar Om Gua Hanif, dihajar, emang iya. tahu sudah berumur ya, Iya, tapi jiwa muda Iya, pastinya. dihajar terus sebenarnya. Termasuk Hanif nih hajar terus. Aduh. Tapi akhirnya Mas Hanif, akhirnya rezim City di bawah Pep Guardiola itu Lolos juga. berhasil lolos ke semifinal Ya. dengan meyakinkan. Lo Ini mesti melihat, Hanif dulu nih. Iya Hanif dulu nih, Om Hanif Sebagai orang melihat- City. Iya melihat permainan. Biasa aja. Biasa aja. Sombong banget. Biasa lah. Nggak ada biasa lah, nggak ada Sombong banget. spesial gitu kan. Ya kalau kita ini tuh itu jawaban setengah. Kalau jawaban seriusnya, ini kan gue bilang di preview waktu itu Papi. Ya. Gue waktu itu kalau nggak sama Justin, gue bilang sama Fuad juga bertiga, gue bilang bahwasannya ini tricky match buat Manchester City. Ya. Karena justru City tuh cenderung tersandung di laga-laga seperti ini di Liga Champions. Tiga kali perempat final ya. 3 kali perempat final, 1 kali 16 16 besar. besar sama Monaco 16 Ya, besar. jadi Ya. tersingkir sama Monaco, tersingkir sama Spurs, Liverpool. tersingkir sama Liverpool, dan terakhir sama Olympique Lyon. Lyon gitu. Betul. Nah, Oke. dan ini kan ketika di draw sama Bayern Borussia Dortmund, ini kan antitesis menurut gua karena Dortmund secara counter attack itu kan bener-bener tajam gitu. Nah, terbukti pas di leg pertama pun berhasil mencuri gol Marco Reus. away. Dan ketika kemarin leg kedua di kandangnya Dortmund nyetak gol lebih dulu gitu kan. Nah, yang gue suka adalah yang berbeda menurut gue dari 4 tahun ke belakang. Satu, Pep tuh nggak overthink. Ketika memasuki laga-laga kayak gini, berapa musim sebelumnya tiba-tiba ganti taktik, persiapannya terlalu berlebihan, sehingga justru tersingkir. Dan kemarin nggak, dia true dengan jati dirinya, main false nine, terus pemain-pemain yang emang lagi underperform berani dia cadangkan. Sterling mungkin pelatih lain nggak akan berani mencadangkan dia di partai sepenting ini, tapi Pep Guardiola melakukannya. Joe Cancelo melakukan blunder ketika lawan Leeds, diparkir juga Zinchenko yang main. Dan kalau lo lihat meskipun babak pertama nggak berhasil mencetak gol, ngenain tiang apa segala macam, mungkin dari sisi mental City yang dulu akan drop. Babak half time ketika itu Pep langsung bilang tenang aja. Kenapa? Cepat atau lambat peluang akan datang. Santai dan benar itu yang diterapkan oleh pemain City dan akhirnya penalti merubah segalanya buat gua. Dan terkhusus untuk Mahrez, ini kan sama statusnya ketika musim lalu tuh Papik. Ya. Di Anfield dapat penalti penentu kemenangan, gagal. Dan Oke. kali ini dia berhasil menuntaskan dengan indah buat gua. Oke, Mas Hanif, tapi sebelum kita lebih jauh soal City, kayaknya lo emang pengen ngeluarin, menumpahkan semua analisa lo soal City kan, untuk semifinal pertama mereka di rezimnya Pep Guardiola. Ya. Tapi gue dapet arahan, kayaknya lebih seru dulu nih, biar makin rame viewersnya, kita ngebahas soal Madrid yang lawan Liverpool kemarin. Nah, Papi, Padahal saya baru mau nambah soal City nggak sebenarnya. apa-apa, ini biar Iya, rame dulu kan, jebretin banyak, ayo coba nonton semua. Jangan cuman model jempol, head speech, yang penting sekarang nonton dulu nih. Ada analisanya Papi melihat, nih coba dong bajunya dibuka dikit. Kenapa? Madrid. Madrid ya. Ini kita cocok ya, oranye ungu ya. Melihat Madrid dan juga Liverpool semalam, hasilnya memang seri. Tapi kalau dari segi permainan, Papi melihatnya apakah cukup menghibur ataukah memang Madrid lebih main aman aja udahlah dengan nahan Liverpool biar nggak banyak tendangan ke gawang, tapi banyak juga tendangan ke gawang. Iya. Kalau bicara tendangan ke gawang cuma 10 kali Liverpool kan, walaupun ada 4 on target. Ya. Madrid memang sedikit dibandingkan dengan pertandingan di leg pertama. Mereka hanya 6 kali menembak, hanya 2 on target. Oke. Kalah juga dalam sepak pojok. Tapi saya melihat begini, Zidane ini kan pelatih yang memang tahu besis ketika di leg pertama mereka bisa menang dengan 3-2. Mereka bisa, saya pikir ini aman. Ya, walaupun orang bisa mengatakan bahwa Liverpool bisa mendapat 2. Tapi 3-1 kan, iya. harus ambil 2 kan, Iya. baru bisa menang. Tapi Anda bisa melihat, jadi ketenangan mereka bermain dengan tidak adanya Ramos, Varane tidak ada, Vazquez di kanan tidak ada, yang dia berani menarik Federico Valverde bisa bermain. Berarti itu pemain gelandang. Iya. Kenapa dia tidak bisa memainkan misalnya Marcelo di kiri, memindahkan Ferland Mendy bermain di kanan. Tetapi Ferland Mendy ditahan tetap di kiri, Valverde ditarik ke belakang. Kuncinya saya pikir kemarin itu, Kenapa? kuncinya karena mereka masih punya 3 gelandang yang sangat solid, yang bagus, bisa mengontrol permainan dengan baik, berpengalaman baik. Casemiro, Kroos, dan Modric itu luar biasa baik di leg pertama sampai di leg kedua. Oke. Dan ini memang menyulitkan bagi pemain-pemain Liverpool. Hanya saja kalau babak pertama
kemarin Salah itu bisa mencetak gol di menit pertama, Iya. ini akan lain. Lain cerita ya. Akan Setuju. lain ketika Sadio Mane bisa memberikan itu. Oke. Ya. Mereka butuh gol cepat. Kalau dia bisa membuat gol pertama, lain. Mungkin bisa 2-3. Sama seperti ketika mereka membalikan keadaan lawan Barcelona kan. Ketika kalah 3 di Camp Nou, mereka mendapatkan gol cepat dari Divock Origi. Walaupun Salah tidak bermain waktu itu. 4 gol mereka dapat. Tapi di menit-menit awal yang mereka bisa mendapatkan dari Origi. Itu yang mereka tidak dapat kemarin. Oke, kalau misal dari Om Hanif sendiri melihat taktik Jurgen Klopp ketika lawan Madrid semalam, apa sih sebenarnya yang kurang? Kenapa tuh kayak kurang kenceng gitu? Nggak ada yang salah buat gua. Kalau lu lihat press conference setelah pertandingan dan real pertandingan, sebenarnya Liverpool tampil cukup oke, Oh, iya. ya, tapi penyelesaian akhirnya nggak ada. Dan Ya. Klopp tuh bilang bahwasannya ini gua kenapa tersingkir karena gua tampil sangat buruk di leg pertama. Jadi kekalahan ini karena Di leg pertama. karena gua nggak tampil Berarti itu maksimal di leg pertama. excuse dong Om Hanif kalau kayak Enggak, gitu. jadi kalau gue lihat gini, ada 2 faktor. Yang pertama adalah pinternya Zidane dalam meredam Mane dan Nah, Salah. lo ngeliat Madrid dulunya Iya, dulu deh, mainnya gimana? Ha? Madridnya udah tahu. Jadi di press conference sebelum pertandingan, Zidane tuh udah ngomong, gue udah kehabisan energi tim gue. Jadi dia taruh pemain-pemain yang work rate-nya tinggi di posisi-posisi krusial. Posisinya Mane, posisinya Salah. Oke. Salah dilakukan double team antara Ferland Mendy dan Nacho. Berkali-kali gue lihat lolos dari Nacho, cover oleh Ferland Mendy. Ya, ini dia nih. Nah, untuk sayap kanan, Sadio Mane yang begitu berbahaya, ditaruh di situ Federico Valverde. Padahal Valverde itu swollen mata kakinya. Swollen tuh apa tuh? Kasih tahu dong lo. Bengkak. Jadi dia itu atau main, bermasalah ya? dia itu main pakai suntikan penahan rasa sakit. Karena sebenarnya mata kakinya udah Sempat bengkak. diupdate tuh dia lagi cedera ya, lagi iya, memar lagi atau cedera, gimana gitu. bengkak karena di El Clasico dia sebenarnya udah kena benturan dan tetap dimainin. Kalau lu lihat work rate-nya luar biasa, distance cover-nya luar biasa. Iya. Sehingga ancaman-ancamannya tuh bisa direduce, diredam. Nah, yang kedua buat gua adalah kesalahannya. Ini sekali lagi gua mau highlight buruknya persiapan direktur teknisnya Liverpool menghadapi musim ini. Kenapa? Berkali-kali lu lihat deh template-nya. Begitu babak kedua buntu, mau ngejar kata tinggal, yang dimasukin Xherdan Shaqiri. Mau bisa apa? Berkali-kali masuk babak kedua, merubah perjalanan pertandingan. Kagak. Dan kalau lu lihat pemain yang dimasukin, yang dibeli bukan level first team, bukan level Liga Champions. Diogo Jota, oke, bagus mainnya di Premier League. Apa pengalamannya di perempat final Liga Champions, gue tanya. Dia main di Wolves musim lalu, nggak ada. Oke, menyiapkan peluang beberapa kali, tapi nggak decisive dalam artian dia nggak ada pengalaman di level ini. Ya ini semua udah ada di tangannya Zidane. Begitu memasuki menit ke-60 lu nggak nyetak gol, ya pengalamannya Madrid udah berbicara, dia tinggal redam aja. Ya bagi Jadi, saya sih kalau bisa pertama, bahwa di 45 menit babak pertama bagi Madrid ya, mereka sudah tidak bisa kebobolan dan bermain yang imbang, itu sudah aman. Udah aman. Oke. Tidak perlu lagi bisa melihat babak kedua ya. Mereka sudah merasa ketika tidak ada gol, Liverpool gagal bisa memasukkan gol ke gawang mereka, itu aman buat mereka. Tadinya kan agak diragukan ketika bagaimana Nacho dan salah satu pemain di belakang Militao ya, Eder, yang bisa bermain di sini. Ini agak diragukan sekali kan. Mereka tidak pernah berpasangan secara bersama-sama, tapi setelah di leg pertama mereka tampil bagus, di leg kedua mendapat kepercayaan, itu dijawab dengan benar dan mereka tidak bisa membuat gol pemain-pemain. Dan lo Liverpool. harus kasih kredit yang sangat besar untuk Thibaut Courtois tadi malam. Oh iya. Apa alasan spektakuler. Kalau buat nggak gua. ada dia ada beberapa Udah berapa penyelamatan kali, gemilang udah kan? bobol. Ya termasuk Salah kan? Yes. Termasuk tembakan Milner. Gila, Oke, Salah diam tuh jauh. udah tap in tinggal. Maksud gua, One on one nih. Iya. Tapi kalau ngomongin soal sedikit sebelum next match-nya Madrid melawan Chelsea, gue pengen highlight satu pemain tadi kalau misalnya Om Hanif bilang Valverde. Ya. Valverde dengan kondisinya tidak yang maksimal, juga dengan tidak posisi yang sesuai dengan Ya, posisi betul. biasanya. Kalau kalau dari Papi tuh ngelihatnya nanti kalau lawan Chelsea apakah performa itu bakal tetap ada gitu? Tetap Ya, bisa kalau- Josh juga gitu. Kalau memang di sisi kanan itu Vazquez tidak bisa kembali, mungkin setelah melihat bagaimana Valverde tampil luar biasa dalam kondisi yang mungkin hanya kakinya lagi bengkak dan dia akan dipaksakan bermain di situ. Ya, saya katakan kenapa bukan Mendy yang dipindahkan, ada Marcelo, tapi kita bisa atau Odriozola yang bermain atau dengan 3 back katakan di Oke. sana. Tapi kalau anak ini dia fit,
ya mungkin dia akan bermain lagi di kanan. Kalau tidak ada Vazquez, kalau ada Vazquez, dia akan didorong bermain agak ke tengah. Nah, akan bermain ke tengah. Ini kan pinternya Zidane berarti kalau misalnya Oh, iya, kayak katanya Zidane Coach pintar. Justin kan, wah Zidane tuh nggak pinter ngatur taktik lalala segala macam. Tapi kalau Om Hanif ngelihat Valverde dengan posisi barunya revolusi posisi, lo ngelihatnya seperti apa sih? Enggak, ini enggak bukan revolusi, bukan baru, udah beberapa kali dia ditaruh di sana sama Zidane gitu. Justru bahkan pernah ditaruh di sayap kanan juga. Ya, gitu. jadi memang bermain dari kanan terus. Ya kalau memang ya Justin punya pendapatnya lah gitu ya, yang suka memang agak beda dari yang lain gitu kan. Biar beda aja. Tapi buat gua kalau ini Zidane nggak punya kreativitas taktik dan hanya mengandalkan skill individu, nggak mungkin lah 3 musim beruntun dia juara Liga Champions. Nggak mungkin, susah dong Liga Champions ini. Nggak Susah. Buat bisa menjuarai Liga Champions itu lu butuh plan yang jelas, skuad Benar. yang bagus, Iya. dan sedikit keberuntungan. Ya, Gitu. Pasti Itu dalam sepak faktor bola, X ya. dalam sepak bola harus ada Harus keberuntungan. ada Betul. gitu. Dan itu yang menurut gua sangat dimiliki oleh Zidane. Dia tahu ya, contohnya final Cardiff lawan Juventus ya. Semua majority pandit waktu itu ngunggulin Juve. Udahlah ini waktunya Juve untuk menang bla 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 bla. Tapi hanya dengan pergantian di babak kedua Zidane memenangkan pertandingan. Iya. Pergantian taktik di babak kedua. Lu lihat masih ada footage-nya ketika Oke. di ruang ganti half time dia bilang, "Oh, Juventus akan bermain seperti ini. Ini yang harus kalian lakukan." Gitu. Di-apply dengan baik dan dia tahu pasti Bonucci, Miralem Pjanic itu udah nggak bisa jalan, Oke. udah nggak bisa lari. Oke, berarti kalau untuk amplifikasinya di next match Madrid akan ketemu sama Chelsea nih. Ini Ya. pasti banyak banget yang bilang, "Bang, bahas Chelsea, Bang. Chelsea jangan dianaktirikan di DPI gitu kan." Nah, lo tapi melihat Madrid ketemu Chelsea, reuninya Courtois dan mungkin kayak Hazard kalau bisa main ya syukur gitu ya ketemu klub lamanya. Lo melihat permainannya akan seperti apa sih? Kalau saya lihat ini kan kalau Madrid sama Chelsea pasti Madrid lebih diunggulkan, pasti. Iya. Ya kan? Tetapi justru di sini saya melihat bahwa Chelsea ini diuntungkan Kenapa? karena mereka kan datang sebagai tim yang underdog dianggap. Ini akan jauh lebih bagus buat mereka. Tapi kan secara materi bagus, Papi. Kenapa dibilang underdog? Iya, kalau menjadi kan karena kenapa? Karena mereka ketemu Madrid. Madrid kan panggungnya di Eropa atau rumahnya di Eropa tuh di Liga Champions 13 kali, Bos. Chelsea baru 1 kali. Iya. Ya kan? Jadi ini suatu hal yang sangat bagus bagi Chelsea. Mereka tidak diunggulkan dalam pertandingan ini, tapi mereka berada di berada amat besar. Aduh, Dan nih hati-hati Papi, hati-hati. Kalau misalnya ngomong Chelsea nggak diunggulkan, ini banyak fansnya yang nonton ini. ya justru bagus. Nggak diunggulkan tapi justru mereka bagus. Iya, Mereka iya, bisa iya. bermain lepas, nothing tulus akan bermain. Dan Anda bisa melihat setelah kalau dari semua statistik dari group stage itu yang ada di atas nih itu adalah City. Nggak pernah kalah satu-satunya tim. Sampai 9 pertandingan 8 menang 1 imbang. Oke. City. Yang kedua itu Chelsea. Kalau Anda bisa melihat hanya 1 kali kalah kan kemarin dia. Dari semua pertandingan dari group stage kalau kita hitung sampai saat ini sampai di perempat final. Yang ketiga itu PSG, keempat ada Madrid. Madrid paling bawah karena Madrid pernah 2 kali kalah di group stage. Oke. Jadi kalau melihat dari semua statistik, ini bisa aja 2 klub Inggris bisa ke final. City sama Chelsea, bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin ya. Mungkin Karena ini bisa kalau mengulang kita Chelsea ketika di masanya Roberto Di Matteo mungkin Oh bisa iya, sampai 2012 sampai kan? di ujung final Liga Champions. Tapi sedikit aja Om Hanif sebelum Kak Nesa kasih kuis malam hari ini melihat Madrid melawan Chelsea nih. Dengan Madrid itu semifinal ke-9 dalam 11 tahun terakhir. Melihatnya seperti apa? Ini kan banyak yang bilang gua anti Chelsea ya. Hanif nih ngadi-ngadi gitu kan. Anti Chelsea. Cuman gua lihat dengan kondisi sekarang, ini kan kita nggak tahu ya nanti ketika keduanya bertemu ada yang cedera nggak, Iya, ada betul. yang indisipliner apa gitu segala macam, ada yang COVID break rules apa segala macam, kita kan Iya, nggak tahu ya. faktor X itu loh ya. Tapi kalau kita ngomongin kondisi sekarang, gua melihat justru ada kans buat Chelsea buat yang justru lolos ke final Liga Champions buat gua. Iya. Kenapa? Karena Real Madrid sekali lagi dari sisi permainan itu nggak convincing. Menangnya tuh selalu menang apa ya? Menang Gak bisa dibilang kebetulan juga kan? tapi nggak mendominasi gitu, nggak dalam artian kayak City yang benar-benar pegang menguasai bola, nggak begitu ya. Jadi buat gua kalau misalnya dalam 2 pekan ke depan Chelsea bisa menyelesaikan masalah PR di lini depannya, dalam artian ini striker gue siapa sih sebenarnya gitu kan, dan bisa lumayan konsisten, ada kemungkinan Chelsea menang karena gue melihat Tuchel ini cukup cerdik
Ya, dia tahu apa yang bisa terjadi, trikinya tuh apa ketika melawan Porto dan dia langsung ngedress, terbukti bisa lolos gitu kan. Di Liga Inggris pun performa mereka sebenarnya nggak jelek, gitu dalam artian bisa beradaptasi dengan pelatih yang baru. Jadi dengan sisi materi pemain, gue ngelihat ada kemungkinan. Ada kemungkinan, Dia baiklah. bawa PSG ke final tahun lalu kan walaupun kalah. Sekarang lagi semifinal. Jadi dan Madrid itu pernah kalah sama Shakhtar di group stage 2 kali sama Shakhtar kalah. Betul. Jadi bukan tidak mungkin Chelsea akan menang juga. Tapi mohon maaf, ada cewek cantik di sini jangan dianggurin. Iya. Jangan anggurin lu apa nggak wine dianggurin. Nggak boleh bulan puasa. Hari ini kayaknya ini ya, gue tampil di setnya boy band gitu. Oh, iya. Lo kan pakai kuning, Oh, Hanif iya. ungu, tapi kuning ungu. Iya, Terus iya. belakangnya juga kuning ungu. Oh, gitu. oh. Kayaknya emang kayak boy band gitu. Kalian Iya, bertiga benar. kompak ya hari ini. Alhamdulillah, Oke ya. lah, kita kuis dulu ya Mardea sebelum It's time kita. to quiz. Iya. Mainkan saja. Iya, Mainkan sebelum saja. kita pindah ke Tebak, bahasan di karena mana ini boleh? ada kaitannya. Kenapa? Kita mau nge-refresh tentang bahasan kita tadi di awal. Kita kan udah sebutin ada kejadian di tahun 2010 kan yang menghebohkan itu. Betul. Nah, siapakah nama pemain yang mantan pemain yang ada di tim tahun 2010 itu yang tadi kita bahas? Itu dia kuisnya. Jangan lupa nanti jawabannya nama, Alamat email, email, sama contohnya. jawaban. Coba Contoh. Mau kasih Nama contoh. Panji, alamat email panjilovenesa@gmail.com. Sama jawaban. Gua tahu nih gimana nih Mas Hanif habis ini. Habis itu. Kalau Mas Hanif apa Vanessa? Jangan. Kalau kata lu Jangan. Hanif takut istri. Iya. Iya. Tapi tadi Nesa stand up lo lucu loh. Lucu ya. Kalau gitu. Kita penasaran ya sama stand up lo ya. Iya, gue nonton. Tapi gue doang nggak dibahas. Pandit lainnya dibahas. Oh, minta di roasting gue. Kita berdua. Kita berdua nggak dibahas. Ya di mana saya loh. Iya. Kalau mau gue roasting tuh mahal kan? Iya, jadi Coach Justin ditiruin. Binder ditiruin. Fuad ditiruin. Ditiruin. Ya. Gua doang yang enggak. Tolong jangan baper di sini, tolong jangan baper ya. Ya tadi kan gue bilang kan kalau mau gue roasting mahal gitu. Tapi alasan sebenarnya bukan itu. Apa? Karena Dan lo nggak gak ada punya nih karakter. yang ditiruin. Iya. Karena lo punya Bercanda. istri. Bukan, karena lo Ya gak udah, punya udah, karakter. udah. Oke. Kita balik lagi pokoknya tadi coba lihat. Bercanda sekali ya lagi Hanif. Besok aku ketawa paling depan dah. Nih, tadi pokoknya kuisnya inget ya tadi ya siapa kan nama pemainnya di tahun 2010 itu langsung jawab jawabannya nama dan juga alamat email. Nama, alamat email dan juga jawaban. Oke, Betul. sebelum kita lanjutkan ke yang ada kaitannya sama kuis ini, kita lihat dulu dong yang penasaran sama kelucuan-kelucuan pandit-pandit kita. Ini ada acara spesial Ramadannya. Jebret Media spesial Ramadan. Dikit lagi. Ditahan, jangan. Terpegang risol kan. Gue udah kasih tau hati-hati ini burung buntul sensitif. Mungkin mereka terlalu sensitif dengar nama burung buntul, bukan burung yang lain ya. Manis dan seger-seger. Betul. Gue dateng lah buka puasa di suatu restoran, kafe bareng. Gue butuh yang seger-seger, udah siapin. Gue ambil aja, lu alkohol bro. Baru gua bilang tadi. Pertanyaannya udah mulai bener. Apa gue yang salah baca? Bukan apa yang salah baca, tim kreatif yang memang kayak Weh. Ini komika-komikanya lagi deg-degan nih Del. Kenapa? Kan kemarin-kemarin dia bilang, wah ini kita akan mengambil pekerjaan-pekerjaan pandit. Nah Sekarang. pandit akan mengambil pekerjaan kali. Mulai ketakutan mereka ini kan. Omnipol nggak salah. Dan yang bisa aja jebret tim yang tadi ketinggalan. Kuisnya kuis apa? Nih sekali lagi ya. Kita kasih lihat. Ini kuisnya tadi yang dibahas sama Nesa sama Mario di awal. Mana gambarnya Brar? Kasih lihat Brar. Brar, kasih lihat gambarnya Brar. Siapakah aku? Siapakah aku? Ini tahun 2010 kejadiannya. Ini pemainnya berhubungan sama tim yang akan kita bahas, City. Pasti Om Hanif tahu nih. Ayo tahun 2010 ada apa nih? Pokoknya tahun 2010 ada tragedi yang memang lumayan mencengangkan. Jadi silakan jawab di bawah. Jebretin jangan lupa nama, email sama jawabannya apa. Oke. Papi tahu nggak? Ya? Papi tahu nggak sebagai orang lama nih? Sulit Orang. saya sulit kalau yang gini sulit ya. Jadi ini. Ya udah, ya. Ya udah, kita ngebahas langsung aja City-nya nih.
City nih. Bahas City nih. Sulit, Gi. Kenapa City? Kenapa City? Tadi kan Papi bilang ada yang pengen ditambahkan. Kalau misalnya Kalau Om Hanif saya- bahas City itu pasti habis Nah, kalau Hanif sih oke. Saya melihat begini. Pep kemarin itu berani melakukan suatu perubahan yang luar biasa. Ya, ketika mereka kalah dari Leeds kan ada sekitar 6 sampai 7 pemain yang tidak dimainkan. Ya. Selalu dirombak ya. Iya, termasuk bagaimana Kyle Walker, Kevin De Bruyne, kemudian Foden bahkan sama Ilkay Gundogan Ruben Dias juga diganti, Ruben Dias ya. tidak bisa. Mahrez juga tidak dimainkan. Tapi kemarin bagaimana kita bisa melihat? Tidak ada Sterling, tidak ada pemain depan. Ada 6 gelandang yang kemudian Silva ada di depan atau Bruyne ada di depan, semua dirotasi diputar. Dan ini bagus saya pikir. Lawan tidak bisa melihat, Anda bisa melihat. Bagus sekali saya pikir. Tidak seperti ketika melawan Leeds yang mungkin bagi Pep itu merupakan suatu kesalahan. Mereka juga ingin menang lawan Leeds. Ya. Tapi mungkin Pep memberikan Lebih memfokuskan ke UCL. Iya, dan kita bisa semua pemain yang dicadangkan melawan Leeds itu main ketika melawan Dortmund kemarin dan tampil bagus sekali. Ketika starting 11 saya lihat walaupun Jude Bellingham belum bikin gol, saya udah bilang pasti menang. Ketika saya melihat wah ini menang nih. Saya tidak ragu dengan gol pertama Jude Bellingham karena saya yakin pasti mereka akan, dan itu ya. Semua aspek mereka unggul. Coba menembak mereka unggul, ball position juga mereka unggul, on target mereka unggul, corner kick mereka unggul. Jadi memang wajar mereka bisa menang. Itu kemenangan tinggal menunggu waktu kalau kita lihat. Dan babak kedua bisa melihat mereka enak. Bahkan mungkin ada beberapa gol yang bisa lahir. Nah, mungkin Jebretim juga punya analisa sendiri atau pendapat soal ketika kemarin Dortmund lawan City. Boleh komen-komen di bawah. Sambil gue pengen nanya lagi ke Papi sebelum ke Mas Hanif lagi. Ya. Papi ingin melihat memang pintarnya Pep Guardiola untuk merotasi pemain. Pasti Ya. kalau Mas Hanif udah lebih hatam lah. Tapi melihat sampai sejauh ini persiapan, prediksi lo akankah City lebih diunggulkan daripada PSG? Musim ini yang paling pantas untuk menjadi juara adalah Manchester City. Saya udah bilang tadi, dari semua statistik sejak awal kita bisa melihat. Kalau musim lalu kan Bayern Munchen kita bisa melihat. Ya. Dari awal itu Merata bagus ya? dan tidak pernah kalah. Nah, sekarang diikuti oleh City. Tidak pernah, satu-satunya draw itu lawan Porto 0-0, main di Porto. Selebihnya dia menang 16 poin di penyisian grup ya. Kemudian bermain di 16 besar, Mönchengladbach mereka menang, clean sheet. Kemarin mereka menang 2 kali juga tanpa draw. Jadi saya udah bisa melihat bahwa tim ini pantas untuk bisa menjadi juara kalau melihat dari statistik awal sampai sekarang. Mungkin mereka lebih takut kalau ketemu Munchen. Makanya kemarin ketika Munchen kalah, aduh saya terpukul sekali. Saya ingin lihat karena Pep kan dari Munchen kan. Jadi ini jauh lebih enak ketika dia tahu tentang Munchen dan Munchen akan berhadapan dengan City. Tapi PSG itu akan mudah buat mereka. Mudah buat mereka atasi. Mereka akan ke final. Itu tadi kalau misalnya tanggapan Papi soal Man City nih. Kalau jawab ke Om Hanif, pasti lo udah luar kala lah City. Tapi kalau ngomongin PSG sendiri dengan kesiapan pemain dari belakang ke depan semuanya, ya bisa dibilang cukup merata lah Mas Hanif. Pastinya kalah kemarin nih. Lewandowski nggak ada, Goretzka nggak ada, Gnabry nggak ada, Tolisso nggak ada. Kalau mereka berempat ada. Baper ya. Tapi ngelihat kesempatan PSG akhirnya mereka seperti pengen ada misi balas dendam untuk bisa sampai final dan juara. Nah, lo ngelihatnya kerikilnya adalah City nih di semifinal. Gimana? Ya, Om Hanif? sampai sini aja lah PSG. Ya, Lo subjektif banget ya. Enggak, bukannya subjektif. Dalam artian gini, kalau lo lihat, ini PSG kan punya track record berapa tahun terakhir gemilang atau bergelimang bintang di depan tapi nggak balance di tengah dan belakang. Ya. Terutama tengahnya itu kan gini, pertandingan itu kan dimenangkan di lini tengah. Mayoritas dari tim-tim memperkuat materi komposisi Lo believe dengan fondasi seperti itu ya? Yes. Menang kalau tengahnya sudah kokoh. Di Eropa ya. Untuk lu bisa sukses di Eropa, lo lihat deh, rata-rata tim-tim yang juara itu punya lini tengah yang kuat. Gitu. Madrid kayak Modric, Casemiro sama Kroos. Sebelumnya Barcelona kita tahu lah seperti apa. Even Liverpool pun sama kemarin gitu kan. Munchen juga dong sama. Munchen juga sama. Munchen luar biasa gitu. Nah, kalau kita lihat lini tengahnya PSG buat gue nggak convincing. Idris Gueye, Ya ada, Paredes. iya, maksud gue Danilo Pereira gitu kan. Ander Herrera mantan MU. Iya, satu-satunya yang gue lihat itu yang benar-benar cuma secara quality bagus Marco Verratti, gitu kan. Ya the rest buat gue so-so gitu. Jadi ketika lu masuk menghadapi sebuah pertandingan yang maha penting di semifinal, tapi lu nggak convince lini tengah lu bisa win the battle, buat gue ada sesuatu yang nggak klik. Dan kalau lihat secara historis PSG dan City ini tuh rivalitasnya tuh terlalu dalam.
Dalam Kenapa artian, kalau dalam? bahkan gua Papi zaman gua masih kerja Di City, ya. ini kan ketemu juga nih berapa musim yang lalu Ya, di ya. perempat final kalau gua nggak salah. Akhirnya City progress ya atau gimana gue lupa ya berapa tahun yang lalu. Gua bahkan sampai dapat memo. Jadi Apa memo? untuk sosial media kita nggak boleh saling mention, Kenapa? nggak boleh saling mention, nggak boleh nge-tag PSG, Kenapa nih, Bang Dodi? nggak boleh. The reason? Nggak boleh. Bahkan gue pernah bikin podcast sama Justin. Gue pernah bikin podcast sama Justin untuk di channelnya City. Gue tayangin di Facebook apa segala sosial medianya. Gue udah edit. Terus gue kirim ke editor gue di Manchester. Terus dia tanya, ini siapa panditnya? Oh ini yang pernah ngisi di Bein. Ternyata Bein itu yang punyanya kan yang punya PSG. Yang punya dia. Langsung nggak Di jadi Qatar. tayang. Ini Nggak kayak boleh. politik kayaknya ya, politik Ini mungkin nggak- sama-sama jadi- dari Timur jadi Tengah mungkin. ya? Qatar Qatar kan, versus yang satu Abu lagi Dhabi. Abu Dhabi. Abu Dhabi. City kan Abu Dhabi. Kalau City PSG Abu Qatar. Jadi ini PSG ada Qatar. ada politiknya yang benar-benar panas. Oh gitu. Gitu. Oh iya, ini fakta unik di luar lapangan sepak bolanya ya. Tapi kalau lo ngelihat memang ada banyak sekali intrik untuk PSG sama City nih. Tapi kalau ngelihat persiapan ketika nanti semifinal leg pertama, lo lebih unggulin yang mana sih secara Kalau persiapan? kalau dari sisi Tapi jangan subjektif, jangan gaya City banget. permainan, kalau sisi Iya, jangan City banget gitu. Enggak, kalau taktik jelas, pasti kan ini PSG nggak akan bisa pegang bola, itu udah for sure. Semua lo tanya semua pandit, nggak akan mungkin PSG bisa pegang bola lawan City. Yang ada dua leg PSG akan ngejar bayangan, itu udah pasti. Tapi gimana caranya PSG bisa melakukan counter dan serangannya tuh walaupun tidak banyak tapi decisive, itu yang harus PSG belajar di Real Madrid. Oh. Nah, karena dia kemarin udah maju sampai final, hopefully bisa ada pengalaman dan namanya persiapan khusus untuk bisa mengcounter. Cuman kan ini masalahnya sekarang yang berat itu City City mainnya nggak pakai striker. Dia semuanya gelandang. Semua gelandang. Jadi lu makin susah ngambil bola dari City. Semua bisa pegang bola semua. Jude Main. Bellingham ngomong setelah leg pertama. Begitu peluit akhir dibunyikan oleh wasit, dia bilang dia langsung jatuh ke tanah. Ngos-ngosan. Karena dia udah habis energi. Ngejar 90 bayangan. menit Padahal ngejar pemain muda. bayangan. Padahal pemain muda. Padahal pemain muda 17 tahun, 17 tahun, energi ya. meluap-luap, lo bayangin. Nah, lo bayangin deh tuh gimana Neymar yang nggak ikutan bertahan nanti. Gimana Mbappe yang merupakan nanti akan liabilities untuk dari sisi bertahan. Nah, itu yang akan dieksploitasi oleh Tapi Neymar punya kelebihan loh nih. Jatuh Iya, terus, jatuh betul, terus nih. betul. Enak tuh. Iya, 2 menit lah nanti habis buat Paling kawal guling-guling. Mbappe kawal habis tuh. Dimatikan Mbappe selesai itu. Oke, tapi memang kalau ngelihat dari ya matematikanya kita ngelihat dari kesiapan tim memang semuanya PSG nggak terlalu diunggulkan. Pochettino juga nggak terlalu diunggulkan untuk bisa menang lawan Guardiola. Tapi kalau Makanya beruntung. gimana? Makanya Emang beruntung. menurut Papi udah nyetel PSG sama Belum. Pochettino? Belum lah. Nah, Lawan Lille aja kalah kemarin. Dan begini, kalau mereka memang siap benar, mestinya kan Munchen tuh mereka beruntung bisa menang. iya, Munchen lagi. Enggak, mereka beruntung bisa menang 3-2 bermain di Munchen. Iya. Tapi Anda bisa melihat dalam 2 leg itu, selalu Munchen unggul, segala-galanya unggul. Unggul sama mereka. Tapi memang ada satu faktor yang tidak bisa kita kesampingkan kalau dalam sepak bola, faktor X atau faktor luck itu ternyata Betul. yang membuat PSG Justru itu kalau saya bilang sekali itu lagi, lolos gitu, selain itu Pep itu sebenarnya apa? Dalam hati dia lebih takut lawan Munchen karena dia tahu. itu gue setuju. Iya, tanya Kalau dia ketemu lebih tahu. kalau ketemu Iya. Bayern, Iya. justru City berat. Tapi kalau ketemu PSG, PSG. sedikit lebih Iya. diuntungkan. Cuman itu tadi yang gue setuju sama lu yang Ada bilang keberuntungan itu. ada faktor X. Betul. Kita harus sadari. Iya. 3 musim terakhir City tersingkir karena faktor X. Betul. VAR di Spurs, Nah. VAR di Liverpool. Liverpool. Ayo, dan berkali-kali itu terjadi. Kartu merah itu juga pernah. Jadi makanya menurut gua kalau faktor itu nggak ada kemungkinan City bisa progres. Tapi ini yang faktor yang bisa dimainkan oleh PSG. Set piece bisa dimainkan. Betul. Karena secara set piece bertahan, City nggak tim terkuat yang ada di 4 besar ini. Madrid mungkin, gitu kan? City enggak. Nah, hal-hal seperti yang harus diinin dan cenderung fullback City itu reckless dalam melakukan pelanggaran di area berbahaya. Cancelo sering banget kayak begitu. Kyle Walker sering banget kayak gitu. Nah, kalau ini bisa dimanfaatkan, ada kemungkinan PSG bisa curi poin. Oke, itu dia tadi. Jadi jebret tim siap-siap aja tanggal 27 April dan juga 5 Mei. Semifinal leg pertama UCL akan dimulai dan kita lihat apakah prediksi dari 2 pandit luar biasa DP ini akan cocok sama hasil di lapangan, kita nantikan. Tapi yang kayaknya orang pengen ngebahas nih, Liga malam Jumat.
Liga malam Jumat, gua tahu. Ini kita nggak usah bahas MU, nggak usah bahas Arsenal timnya Ibunda G, nggak usah ya. Mendingan bahas Piala Menpora. Piala Menpora, lebih seru. Persija masih main Ini sekarang ya, lawan PSM ya. Liga malam Jumat, hype-nya apa? Faedahnya apa? Tim yang main siapa? Slavia Prah. Belgrade. Ya udah deh yang agak Real. seru deh, yang agak seru ya. Oh, Roma Ajax. Roma Ajax boleh lah. Iya. Nah, nih catat lagi, nih balik lagi nih, si Abrar nih, ya, gua siaran juga, nggak dipotong juga videonya, gua bilang Roma yang lolos. Ayo, tolongin gua. Emang nih ngadi-ngadi, gua bilang nggak ada yang setuju. Fuad bilang sama gua, Fuad gak mungkin lah. Justin apalagi bilangnya, Ajax lah. Pasti, Yasin pastilah ya. Orang dia nggak nonton Liga Itali, ya iyalah. Ajax pasti Ya dia. udah, ini laga terpenting Roma. Kalau misalnya banyak yang bilang ini laga terpenting Roma karena pertandingan paling penting sejauh ini di musim ini untuk tim asal Roma Italia ini melawan Ajax. Tapi melihat Nih anak Serie A nih anak dua-duanya saya, yang lo boleh silakan. Yuk, monggo. Tuh. Roma analisanya kalau dari Papi dulu. Lawan Ajax. Dia menang di pertandingan pertama 2-1 udah bagus. Saya pikir bermain draw kemarin. Ternyata mereka menangnya. Sekarang main di Roma. Pasti Roma bisa lolos. Dari segi pengalaman kan Roma bagus. Walaupun belum pernah juara di Liga Eropa ya. Yeah. Mereka pernah ke final tahun 91 kalah sama Inter Milan. Saya belum lahir tuh Papi. Ajax pernah juara tahun 92 memang, tapi kalahin Torino. Tapi untuk saat ini saya lebih mengunggulkan Roma, Bos. Roma lebih unggul. Roma. Udah, Ya, kalau Serie pasti A, Serie A. Serie A. Udah, Om Hanif pasti Roma juga nih. Tapi Roma. kalau lo punya pendapat apa nih, Om Nah Hanif? buat gue gini, ada sedikit turning point musim Roma ini yang menurut gue bikin penampilannya membaik. Itu adalah polemik yang terjadi antara Roma dan Edin Dzeko itu udah selesai. Sebelumnya kan ini menjadi masalah kontraknya dia minta pindah beberapa kali dirumorkan ingin ke Inter Milan, ya. Bisa ke Juventus juga katanya. Bisa Banyak ya kemana-mana. intrik begitu ya di Italia Iya. ya. Icardi sama Inter juga Nah, gitu ya. Begitu itu semua selesai, gue lihat performanya itu sedikit membaik gitu dalam artian di liga pun masih ada di zona Eropa lah. Zona Eropa ada. Bukan yang di papan tengah gitu dalam artian. Dan gue juga ngelihat siapa pelatihnya Fonseca itu punya fleksibilitas dalam formasi. Dia bisa main 4-2-3-1, dia bisa main 3 back juga. 3 back ya benar. Nah, dan ini yang membuat ini sedikit diuntungkan ketika melawan tim-tim yang memang ball positionnya bagus seperti Ajax. Seperti Ajax ya. Oke. Kalau ngomongin Ajax sendiri, tapi ketika mereka lagi di Liga Champions juga kalah sama Atalanta atau nggak maksimal hasilnya. Di leg pertama Ajax juga kalah sama AS Roma. Ini ngelihatnya memang ada masalah apa sih? Ajax sama tim Italia kalau misalnya Kas Yasin pasti bagus-bagusin Ajax. Cuman kalau dari lo berdua, Om Hanif kayak gimana Om? Ya, kita harus sadari bahwasannya kan Ajax digembosi dari sisi materi pemain. Ya, 2 tahun terakhir semua bintang-bintangnya Keluar. itu keluar ya. Ya, terakhir tuh Hakim Ziyech, Betul. Ada Van de Beek juga Van de kan? Beek, Iya. De Ligt, Sebelumnya yang De Ligt ke Juventus, ya kan? Terus juga ada beberapa lagi lah gitu dalam artian dan penggantinya itu menurut gue belum ready. Bahkan yang tadinya gue ngelihat ada salah satu pemain defensive Siapa? midfield Richard Bazur yang tadinya tuh harusnya bisa menjadi bintang masa depan, ternyata nggak flourish nih Mardel. Jadi menurut gua ini butuh waktu lagi bagi Ajax bisa menemukan kembali itu bibit-bibit baru atau pemain-pemain lain yang bisa menggantikan itu. Ketika pemain kunci seperti De Ligt, Hakim Ziyech, kemudian Van de Beek itu nggak bisa langsung digantiin. Lu generally butuh waktu atau lu harus bermain dengan cara yang lain. Karena itu kan tadinya udah template ya. Meskipun masih ada Dusan Tadic gitu. Ada Dusan Tadic, ya. Cuman tetap aja dari si materi pemain dia butuh mereplace mereka, butuh waktu atau bermain dengan cara yang berbeda. Karena ketika mereka maju ke semifinal Liga Champions, itu chemistry-nya udah dapat banget. Oke. Tapi kalau ngelihat Ajax kan memang selalu menghasilkan bibit-bibit muda yang apa namanya? Shining nantinya. Cuman kalau ngelihat musim ini apakah mereka tim mudanya Ajax tuh bakal bisa seperti itu? Bakal membuktikan itu? Saya pikir sulit. Anda sudah katakan tadi kan, banyak pemain-pemain utama, pemain-pemain kunci mereka itu keluar. Ya, sehingga mereka hanya bisa mengenalkan. Mungkin ada pemain muda satu yang bagus, Gravenbach kita pikir. Gravenbach ya. Bagus itu. Dan tapi mereka hanya mengenalkan pemain mantan Soton ya, Dusan Tadic. Jadi itu agak sangat
sulit untuk bisa berkembang ya. Karena Ajax ini ibarat sama seperti Borussia Dortmund. Menciptakan banyak pemain muda, kemudian menjadi agen untuk jual. Selling team. Iya, Dortmund juga begitu. Jadi sama, jadi sulit untuk bisa berbicara lagi di paling puncak untuk juara itu sulit. Masuk semifinal aja udah bagus. Orang dia jual pemain nih ke Barcelona, Frankie De Jong. Dibikinin surat selamat menikmati. Ya udah kita simpulkan berarti memang dua pandit ini menunggukan Roma untuk menang lawan Ajax. Iya. Lo Roma berarti kan? Dukung Roma? Oh Roma menang. Roma aja. pasti menang nih. Ya udah. Iya. Ajax itu adalah memproduksi bibit-bibit. Sama seperti Nesa yang memberikan bibit-bibit senyuman. Waduh. Mulai lagi nih bocahnya. Luar biasa. Iya, dipancing. Halo, Iya. istrinya Om Hanif, halo. Dia mulai lagi. Halo keluarga Tamrin, ya. Gue bukan kehabisan punchline ya, dia pancing. Dia pancing takutnya gue balas ntar bermasalah. Jadi gue diam aja. Mumpung ini di on air Iya, ya. iya. Ya udah jawaban Iya, kuis, iya, itu baik, jawaban baik. kuis. Ada Jawaban komarnya, kuis. gua pendengar nggak masalah. Hajar Ya, aja. ini dia siapakah Tunggu, aku? sebelum dijawab, coba Om Hanif tahu nggak dia siapa? Ini ada hubungnya sama City. Saya juga bingung siapa ini. Gue lupa, ini kayak gue pernah baca di... Ini kan pemain deh. City, Daily Mail. gimana? Daily Mail. Ini pemain City ya? Pemain City. Gol, wes. Siapa? Immanuel. Ada Bang. Immanuel. Bang Ade. Oh Bang Ade. Bang Ade. Ini Adebayor. Adebayor. Immanuel Adebayor. Bang Ade. Abang Ade kayak Bang Ade mah di depan jualan bakmi kan, Bang Ade. Nih, gue ada informasi penting. Ayo. Nih si kampret nih jadi alasan kenapa semua semua staff internal City gak boleh foto sama pemain. Kenapa? Gara-gara si kampret. Ngapain dia? Jadi awal dia ditransfer dari Arsenal, Dari Arsenal, itu iya, kan iya. gajinya dibayar 2-3 kali lipat lebih mahal dari harga market. Nah jadi bintang-bintang itu merasa besar kepala nih Papi. Oh. Jadi ketika City tuh nggak pernah punya pemain bintang, tiba-tiba Datang pindah lagi. banyak. Gitu kan, staffnya kampungan, langsung minta foto-foto, gitu kan, bikin ini pemain-pemain ini jadi makin besar kepala, gitu. Masalah situ. Nah, Emang susah nih Ordal City ya? Iya. akhirnya kita kagak bisa Ya foto, udah. yang kerja kalau foto kena SP. Ya udah, durasi. Oke, selamat kepada semua pemenang, nanti akan dihubungi by Betul email sekali. ya. Jadi thank you banget tuh Jebret Team yang udah nonton. Semoga terhibur. Kalau misalnya ada kritik dan saran, boleh asal membangun dan jangan hate speech. Akhir kata Mardel, Nesa, Ropan. Ngadi mania. Kita selamat ketemu puasa. lagi. Selamat puasa. Semangat. Nah, ini ada stand up olahraga. Sikat. Saya tuh paling heran kalau misalnya lihat orang main bola, pas bola berada di kakinya, tangannya tiba-tiba bengkok. Iya. Nggak tahu, padahal kalau sendiri aja nggak apa-apa tuh. Pas dapat bola tiba-tiba kayak bengkok gitu. Di syutingnya gawang kuku biarin. Buat daripada patah banyak main bola aku. Pura-pura gini aja aku. Wah gitu. Bola kenceng banget. Atau biasanya kiper tuh kalau misalnya udah nggak siap tangkap nih, bola udah masuk gawang baru jatuh. Ya. Aku iya